Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vincent Simbolon, Egi Oktari, Hasti Audrey, dan Messi Ade akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama ada reward power yang berarti kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua ada sourcify power, yaitu kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power, keahlian atau kepakaran kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima ada referent power, yaitu seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, ada pandangan klasik, yaitu kewenangan pada dasarnya terakhir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan, yaitu kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Selanjutnya ada jenis-jenis kewenangan dalam organisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu kewenangan lini, yaitu mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staf, mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Yang ketiga, ada kewenangan fungsional adalah mereka yang berada di dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Selanjutnya ada hubungan tanggung jawab dalam organisasi, yaitu mereka yang diposisikan dalam suatu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif ada 2. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri. Yang kedua, ada komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Yang terakhir ada perbedaan sentralisasi dan desentralisasi dalam perorganisasian. Yang pertama, sentralisasi adalah di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya, menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Dari apa yang sudah kami jelaskan, kami menarik kesimpulan bahwa salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang keseluruh bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi menggambarkan adanya hierarki tertinggi hingga terendah, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, wewenang, tanggung jawab dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, terdapat 3 jenis wewenang, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional.